سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Satu kenikmatan yang kebanyakan sebagian besar manusia melalaikannya. Juga waktu senggang, ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengoptimalkan sisa-sisa waktu yang Allah berikan kepada kita, ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang diberi judul Jangan Putus Asa dari Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua perspektif yang akan kita bahas pada kesempatan ini, ya. Perspektif pertama, jangan putus asa dari rahmat Allah itu dalam hal kita menghadapi ujian-ujian kehidupan. Karena dunia ini adalah darul ibtila, negeri ujian. Sehingga seorang yang beriman kepada Allah, dia harus punya ibadah hati yang namanya roja. Jadi ibadah itu ada dua, ya. Ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Ibadah zahir itu biasanya kita bisa melihat. Sholat kelihatan nggak? Kelihatan. Haji kelihatan. Tapi sabar tuh kelihatan nggak? Ikhlas tuh kelihatan nggak? Nah, itu ibadah hati. Mana yang lebih afdal, ibu-ibu? Ibadah zahir atau ibadah batin? Ibadah batin. Karena ibu mau melakukan ibadah zahir sebesar sebanyak apapun, kalau tidak ikhlas nggak ada artinya, ya. Ada orang yang masuk surga karena sholatnya, ada orang yang masuk surga karena sabarnya. Jadi nggak mesti jalan menuju surga itu macam-macam. Nah, jangan putus asa dari rahmat Allah itu dalam perspektif pertama adalah perspektif dalam menghadapi ujian kehidupan. Ya, karena negeri dunia ini adalah darul ibtila, negeri ujian. Sedangkan negeri akhirat itu darul jaza, negeri pembalasan. Ya. Perspektif kedua dalam topik ini adalah kita tidak berputus asa dari rahmat Allah dalam hal apa? Dalam hal mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua perspektif itu nanti yang kita bahas, ya. Kenapa? Karena umat Islam itu tidak boleh putus asa sebesar apapun dosanya. Selama dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus yakin bahwa Allah mengampuni dosa. Itu yang namanya roja, harap. Nah, roja itu ibadah hati. Jadi rukun ibadah hati itu ada tiga. Yang pertama namanya mahabbah, yang kedua namanya khauf, yang ketiga namanya roja. Jadi kalau kita mau beribadah kepada Allah, apapun ibadahnya, itu harus ada tiga perspektif atau tiga rukun ini, ya. Pertama apa? Mahabbah, cinta kepada Allah. Yang kedua khauf, takut kalau ibadah kita nggak diterima, takut kalau kita nggak diampuni, takut kalau kita nanti dihukum sama Allah. Takut itu khauf. Tapi takut aja nggak boleh, harus ada harapnya, namanya roja.
Ya, roja. Jadi jangan putus asa, ini bahasanya roja termasuk salah satu rukun ibadah hati ya. Kalau menurut Ibnu Qayyim dan lainnya, roja dan khauf itu ibarat sayap. Jadi dua-duanya ini harus bekerja. Salah satu nggak bekerja ya nggak bisa. Ya. Nah kepalanya, kalau kita ibaratkan burung, kepalanya itu adalah mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah. Apa sih rahmat itu? Menurut Ibnu Qayyim, ar-rahmatu sifatun taqtadil ihsan ilal marhumi wa naf'ala. Rahmat itu sifat yang mendorong untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada yang dirahmati dan memberikan manfaat kepadanya. Nah, itu rahmat. Ini contohnya, gambar ini seorang anak yang menggendong ibunya ketika haji. Ya, apa yang mendorong anak ini menggendong ibunya ketika haji? Ya karena sifat rahmat, kasih sayang yang ada pada diri seorang anak kepada ibunya. Sebaliknya, misalnya ibu merawat anaknya, menyusui anaknya. Ya, kemarin ada kisah yang menarik ketika terjadi musibah di Bekasi Timur. Mudah-mudahan kan semua korbannya 100% ibu-ibu perempuan. Karena yang ditabrak itu kebetulan gerbong perempuan. Dan yang membuat kita miris itu ternyata di dalamnya banyak ditemukan cooler pendingin ASI. Jadi itu ibu-ibu yang bekerja naik KRL masih sempat merah ASI untuk anaknya. Luar biasa. Bahkan ada yang bawa tas cooler itu, dia selamat gara-gara dia kegencet sama besi, tapi kena sama cooler ASI-nya itu, cooler ASI yang kotak itu loh, yang untuk naruh ASI supaya dingin. Jadi sampai rumah masih bisa diminum sama anaknya. Ya, Masya Allah itu ibu-ibu yang berjuang, yang harusnya dia jadi tulang rusuk, jadi tulang punggung, ya kan? Ya, harusnya para laki-laki yang tidak mau berjuang itu malu sama perempuan-perempuan yang masih memberi susu buat anaknya, masih bekerja membantu suaminya. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan mereka ini husnul khotimah. Karena berjihad mencari nafkah, harusnya mereka di rumah, harusnya mereka ngaji kayak ibu-ibu ini. Tapi mereka jam 4:30 harus berangkat pakai KRL, kereta api listrik komuter lain. Mungkin kalau nggak pernah merasakan nggak bisa menjiwai. Saya dulu naik KRL untuk sekolah di UI tiap hari, jadi bisa merasakan bagaimana antrinya, desek-desekannya, panasnya. Ya, apalagi zaman dulu KRL-nya nggak kayak sekarang, KRL ekonomi nggak ada AC-nya. Wah, sekarang ada AC-nya, ya dulu nggak ada AC-nya. Bisa dibayangkan perjuangan, dan itu perempuan-perempuan yang bekerja. Masya Allah. Ya mungkin dia pengen di rumah, tapi gimana kalau saya di rumah, bayar pakai apa SPP anaknya, kan begitu ya. Dia berjuang. Makanya yang buat sedih itu kan sebetulnya itu. Jadi banyak ditemukan di gerbong perempuan itu cooler-cooler ASI dan ASI-ASI yang berserakan. Air susu ibu. Begitu. Nah, rahmat ibu ngasih ASI kepada anaknya, rahmatnya seorang anak menggendong ibunya, itu ternyata nggak ada apa-apanya dibanding kasih sayangnya Allah sama kita. Jadi yang dibagikan ke dunia ini dalam hadis sahih
muttafaqun alaih, ya, dari Abu Hurairah. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah itu menjadikan kasih sayang itu 100 bagian, rahmat itu 100 bagian. Lalu ia menahan di sisinya 99. Yang satu dibagikan ke bumi, satu aja. Dan bukan cuma kepada manusia, kepada hewan-hewan. Dan dengan satu bagian inilah seluruh makhluk berkasih sayang sesamanya. Ibu pada anak, anak kepada ibu, anak pada bapak, dan seterusnya. Sampai seekor kuda itu nggak mau menginjak anaknya, saking ada sifat rahmat yang dibagikan Allah kepada si kuda itu secara instinktif. Ya, insting kan, kalau hewan itu kan insting. Ya. Itu ternyata cuma satu bagian. Kita bisa melihat fenomena kasih sayang yang mengharukan kayak begitu. Nah, bagaimana kasih sayang Allah yang 99 itu? Makanya orang muslim itu ketika dia di dunia kayaknya harus gak kuat, nanti kalau sudah masuk surga baru ngicipi aja kenikmatan Allah sedikit, dia udah lupa ujian di dunia. Baru ngicipi sedikit aja, dia udah lupa dia pernah diuji Allah sakit. Dia udah lupa pernah diuji Allah kemoterapi. Dia lupa pernah dikhianati. Dia lupa pernah disakiti. Lupa, baru ngicipi aja. Ya karena 99 Allah tahan di akhirat. Bu, kita semua pernah puasa kan? Betul kan? Ketika buka itu ngicipi aja, langsung hilang nggak dahaganya? Ya kira-kira itu surga. Lebih dari itu. Makanya dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Ya, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih aw kama qala. Bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, kegembiraan. Yang pertama kegembiraan ketika dia berbuka, dan yang kedua kegembiraan ketika inda liqa'i rabbih, ketika dia ketemu sama Allah. Kenapa kok disamakan? Karena ibaratnya dunia ini puasa, Bu. Ibu puasa dari khobar, betul? Ibu puasa dari maksiat. Ibu puasa di dunia ini. Nanti ketika masuk surga buka, dan ketika buka itu, ibu ketika buka air putih aja, itu enak apa wena? Wena. Air putih loh ini, betul ya? Bahkan ibu tadi nambahkan wena pol katanya. Padahal cuma air putih. Kenapa? Karena seharian kita sudah puasa. Jadi nanti Bu, di surga itu baru minum telaganya Rasulullah saja, ini belum masuk surga nih. Anda sudah lupa Anda pernah sakit di dunia, baru ngicipi tok. Makanya sabar. Tapi berat dok, kan saya sudah bilang yang berat-berat itu pahalanya surga, yang ringan-ringan pahalanya payung. Itu harus ingat itu Anda itu. Ya, kalau yang ringan itu pahalanya apa? Payung lipat. Kalau yang berat pahalanya surga. Ya. Nah, bentuk rahmat Allah itu ada dua. Itu ada masjid. Ada orang Aceh nggak di sini? Ada. Kalau bapak ibu ibu-ibu ke Aceh, ini kenapa saya tampilkan masjid ini? Saya kebetulan pernah ke situ 2016. Masjid ini namanya Rahmatullah, makanya saya ingat, oh iya, topiknya Rahmat Allah. Rahmatullah itu masjid yang berdiri kokoh ketika semua bangunan di sekitarnya hancur. Saat tsunami Aceh, masih ada Bu masjidnya itu. Ya sekarang masih udah banyak, tentu sudah dibangun ya. Jadi ini kalau dari Banda Aceh ke arah Pantai Lokma. Pantai Lokma itu salah satu tempat wisata. Nah di masjid itu masih ada retakan-retakan gitu, ya, peninggalan dari tsunami Aceh. Ya, makanya ibu-ibu kalau rekreasi itu jangan cuman ke pantai ke arah sana gitu ya, Nusa Tenggara, Lombok, bagus sih gitu. Sekali-kali itu wisata religi itu lihat museum tsunami supaya kita bisa bersyukur ya, bisa ngambil pelajaran. Ke Museum Apung, nanti saya tunjukkan Museum Apung. Nah, siapa yang membuat Masjid Rahmat Allah ini bisa berdiri kokoh di saat semua bangunan di sekitarnya hancur? Allah. Nah, para ulama membagi
Rahmat Allah itu ada dua macam. Yang pertama rahmah yang sifatnya ammah, maksudnya umum, diberikan kepada semuanya, walaupun gak beriman dikasih. Udara itu orang kafir dikasih gak? Dikasih. Oksigen itu. Ya, coba Bu, Ibu iseng-iseng gitu ya, pas ke apotek gitu, tanya harga oksigen yang satu ini botol itu berapa? Ini saya cek 45.000 sampai 70.000. Taruhlah mungkin dia ya 60 kali sedotan. Ibu selama ikut kajian ini habis 2 botol paling. Betul apa enggak? Habis berapa botol? Ya kalau harganya 50.000 berarti sekali kajian gini habis 100.000, Bu. Berapa sedotan coba Ibu tadi? Ketambahan ngobrol di depan tadi berapa botol? Kan begitu kan? Ya, tapi kita nggak pernah merasa itu rahmat kan? Kita merasa itu biasa kan? Coba ibu-ibu ada nggak yang bangun tidur berdoa gini, ya Allah paringono oksigen? Nggak ada. Sama Allah dikasih. Bahkan orang nggak sholat subuh aja dikasih nggak oksigen? Dikasih. Itu rahmat yang sifatnya umum. Anak cucu orang kafir dikasih, anak cucu dikasih. Tapi orang yang tidak beriman, tidak sholat, tidak mau berderma, dia tidak dikasih yang namanya hidayah. Makanya paman Rasulullah yang namanya Abu Thalib dikasih nggak hidayah? Tidak. Padahal jasanya besar nggak sama Rasulullah? Besar. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kamu cintai. Dan Allah memberikan hidayah pada orang yang dikehendaki. Jadi kita ini menasihati orang, menasihati teman, menasihati pasangan, menasihati anak. Ingat, kita cuma dai, kita bukan hakim dan kita bukan pemberi hidayah. Gak bisa kita membuat orang itu menerima hidayah. Bisa. Buktinya Nabi Ibrahim gagal mengislamkan bapaknya. Betul? Nabi Nuh gagal mengislamkan istri dan anak bungsunya. Nabi Lut gagal mengislamkan atau membuat istrinya bertobat yang mendukung homoseksual. Ya kan? Asia gagal menaklukkan hati Firaun. Musa yang sepanjang hidup sampai remaja tinggal di istana Firaun juga tidak berhasil untuk membuat Firaun itu berubah. Tidak bisa. Hidayah itu milik Allah. Hidayah itu ada dua ya. Yang hak prerogatif Allah itu namanya hidayatut taufiq namanya. Itu kita nggak bisa kasih. Tapi kalau pengajian ini hidayah dilalatu wal irsyad namanya, pengajaran, pendidikan, itu kita bisa kasih. Belum tentu orang pengajian terus mau sholat, betul? Nggak mesti. Makanya ketika ibu-ibu assalam ini tergerak dikasih hidayah sama Allah, syukuri. Itu nggak semua orang dikasih itu. Itu lebih berharga daripada Arafah itu. Hidayah itu mahal sekali. Itu yang disebut dengan rahmat yang khasah, umum, khusus ya, hanya diberikan pada orang-orang yang beriman bertakwa. Beriman bertakwa aja belum tentu Bu dikasih hati yang lembut. Betul ya? Belum tentu. Orang beriman dikasih lezat beribadah. Belum tentu. Ada nggak orang beriman yang ibadahnya itu hambar? Ada. Bahkan sholat itu secepat kecepatan cahaya. Ada nggak yang begitu? Ada. Merasakan kenikmatan nggak dalam beribadah? Kalau ibu-ibu assalam kan Allahu Akbar, tenang. Ngomong sih. Secepat kecepatan cahaya.
Ada nggak itu? Ada bu. Cepet, bukan cepet. Cepet. Kalau cepet sih it's okay lah ya. Cepet itu yang ya mungkin beberapa hal perlu dikoreksi ya. Kesempatan taubat, nggak semua orang dikasih kesempatan bertaubat. Pertolongan, nggak semua orang dikasih pertolongan. Ya. Maksudnya pertolongan di dunia ya. Ada juga yang sama Allah nggak dikasih pertolongan di dunia tapi disimpan di akhirat, ada juga. Jadi dia tetap sakit, tapi dikasih kelapangan hati sama Allah. Sehingga nanti di akhirat surganya dia surga yang tinggi, karena orang sabar itu dapat surga yang tinggi. Ya, seperti itu. Nah, ini hadis yang masya Allah luar biasa. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Muttafaqun alaih. Jadi rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaan Allah. Jadi kalau ada orang yang dimurkai Allah, berarti kesimpulannya dia kebangetan. Itu aja kesimpulannya. Karena rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaannya. Jadi kalau sampai Allah sudah kadung murka, sampai dalam Al-Quran ada yang dijadikan kera, betul nggak? Ada yang diangkat gini, dibalik gini, ya kan? Kaum Sodom gitu. Ya sebenarnya nemen, sudah nemen. Dan Allah tidak akan pernah menghancurkan satu kaum sebelum Allah datangkan orang-orang yang mengingatkan mereka. Pasti. Taruhlah ada seorang manusia Bromo corak, sampai matinya dia nggak tobat ya, sepenglihatan kita ya. Pasti seumur hidupnya ada nggak yang beritahu dia? Pasti ada. Entah bapaknya, entah ibunya, entah tetangganya, entah teman SMA-nya. Wis tobat, wis tuwek gitu kan. Diberitahu tuh sama teman-temannya yang dulu sesama anak nakal, betul ya? Tobat, wis tuwek, saya ngombe aja. Tapi ada nggak yang nggak berubah sampai mati? Ada. Bahkan sampai kena fatty liver, heparnya sudah hepar itu hati, liver, sampai rusak livernya, ginjalnya sampai rusak ginjalnya, matanya nggak bisa ngelihat, pancet. Tuh, orang berubah itu kan tinggal berubahnya itu sukarela apa dipaksa, kan begitu aja tuh. Ya, ada yang kena kajian gini sukarela berubah, ada yang kudu dikai loro baru berubah. Ada orang yang baru dikasih masalah baru berubah. Makanya orang yang tidak bisa berubah dengan ceramah, maka dia akan berubah dengan musibah. Itu hukumnya. Bahkan ada nggak yang dikasih musibah nggak berubah? Loh, banyak. Si pancet sombong. Orang sombong itu kan cirinya dua kan? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, kata Rasulullah. Orang sombong itu nggak mau nerima kebenaran walaupun dibolak-balik dikandani, atau ngeremehin orang. Sifatnya umat Nabi Nuh itu, sombongnya na'udzubillah. Betul bu? Nabi Nuh dakwah ini ditutupnya ini, truk nih, jubahnya, tadi kalau ditutup nih. Umatnya Nabi Nuh, terus ngeremehkan Nabi Nuh kan, menghina macam-macam. Padahal Nabi Nuh itu berdakwah 1000 kurang 50 tahun. 1000 kurang 50 tahun berarti berapa? Iya. Alfisanatin illa khamsina amah. Di Al-Quran itu disebut 1000 tahun kurang 50 tahun. Kenapa kok disebut begitu? Kenapa kok nggak disebut 950 tahun? Kata para ulama, orang Arab itu sanah dengan amah itu beda. Sama-sama tahun artinya. 1000 tahun kurang 50 tahun kan? Ya, alfisanatin illa khamsina amah. 1000 tahun kurang 50 tahun. Kenapa disebut begitu? Kalau sanah, orang Arab itu artinya tahun-tahun yang berat. Kalau amah itu tahun-tahun yang ringan. Maksudnya apa? 50 tahun sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Nuh itu hidupnya nggak ada masalah. Disukai sama tetangganya, disukai sama
kaumnya. Tapi ketika diangkat jadi rasul berdakwah baru dimusuhi. 950 tahun dimusuhi. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi atau rasul umur 40 tahun nggak ada masalah kan? Betul nggak? Disukai nggak? Sukai. Tapi ketika langsung jadi rasul, amar ma'ruf nahi munkar, kamu jangan syirik, kamu jangan menyembah berhala, dimusuhi nggak? Iya. Jadi orang-orang berdakwah itu pasti dimusuhi, Bu. Pasti. Bahkan Ibu Api jadinya soalim. Betul nggak? Harus sabar. Ya, makanya Nabi Nuh termasuk ulul azmi minar rasul. Ulul azmi itu rasul-rasul yang kesabarannya itu ekstra. Insya Allah lah ibu-ibu assalam ini kesabarannya ekstra. Bukan cuma minuman yang ekstra ya. Jadi ibu assalam sabarnya juga harus ekstra. Nah, ada satu hadis yang hasan, riwayatnya diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Disebutkan di sini ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal kabair?" Wahai Rasulullah, apa saja dosa-dosa besar itu? Qala asyirku billah wal yai'asu min rauhillah wal qunutu min rahmatillah. Kata Rasulullah, dosa besar itu menyekutukan Allah, berputus asa dari pertolongan Allah, dan merasa putus harapan dari rahmat Allah. Apunten ya, ini bukan apa-apa, termasuk bunuh diri. Itu tidak boleh, itu dosa besar. Ya, tapi tolong kalau ada orang yang punya pikiran-pikiran bunuh diri, tolong jangan dihina. Tolong jangan dihakimi, kamu kurang iman, jangan. Saya nggak sepakat. Lebih baik antarkan ke saya, tak ngobrol sama dia. Paham ya, Bu ya? Bundir. Dulu, dia kata bundir, dia itu kurang iman, jangan. Ibu asal nggak boleh begitu. Sama, ibu kalau jenguk orang sakit, jangan bilang ini karena dosa-dosamu, jangan. Nanti dia tambah jauh. Orang sakit stadium 3B, kemoterapi sampai ngomong dosane sampean apa sih kok kayak ini? Jangan, Bu. Tolong pahami perasaan dia, betul nggak? Ya mungkin memang ada pengaruh dosa, tapi kan kita nggak boleh membuat orang itu jadi sedih. Salah satu amalan yang utama, kata Rasulullah, itu memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain, Bu. Jangan buat orang itu tambah down. Oke? Iya, ada orang sakit, ya oponya. Penoposinya sampai itu soposinya, jangan. Ditahan lisannya itu. Orang bisa, saya kapan tuh isi di satu masjid, Bu. Topiknya sama tentang ini. Ada ibu-ibu itu yang ngaco. Dia bilang, iya dok, bagi orang yang nggak pernah depresi, dia mungkin akan mengejek orang yang bunuh diri, katanya kurang iman. Saya ini ibu pengajian ya, saya ini survivor depresi kan. Ketika dorongan itu muncul, itu kita seperti nggak bisa ngontrol katanya. Ayat-ayat itu hilang. Wes gak usah gitulah. Panjenengan disakiti orang, hilang nggak ayat-ayat itu? Hilang. Ayat memaafkan, halah, opo, ngono, ngono. Hilang nggak ayat itu? Hilang. Ibu diciprati di jalan, hilang ayat yang berbunyi wal kadhiminal ghaidha, kendalikan amarahmu, halah, nggak usah. Hilang, betul nggak? Ini ketemu ibu-ibu pengajian, gosip, al-humazah udah hilang tuh. Jangankan orang depresi, orang normal aja, betul? Disakiti berulang kali, ayat memaafkan udah hilang, betul? Memaafkan opo, itulah nabi. Awak ini menungso, lu orang hilang. Hilang ayat-ayat itu, apalagi orang depresi. Jadi ustazah itu bisa depresi kan? Loh bisa. Sebagaimana ustaz bisa gemuk, bisa Bu. Dokter paru bisa rokok nggak?
Bisa. Paham Bu? Bisa. Manusia biasa, betul nggak? Manusia biasa. Anda tuh manusia biasa. Anda bisa marah nggak? Bisa. Marah sama suami bisa? Kok tambah banter gini? Bisa. Padahal Anda tahu nggak suami itu pintu surga? Tahu. Tahu. Saya punya pasien marah sama orang tuanya. Sampai dia bilang begini, apa saya ini harus memaafkan orang tua saya? Saya sampai bilang gini, Anda pengen jawaban saya sebagai dokter apa ustadz? Sampai saya gitu kan. Saya tahu berat bagi kamu untuk bisa memaafkan orang tuamu, tapi jangan tutup hatimu. Siapa tahu berapa tahun kemudian kau bisa memaafkan orang tuamu. Butuh waktu aja, betul nggak? Jangan ditutup hatinya. Minta sama Allah, ya Allah, mungkin hari ini aku nggak bisa, tapi tolong ya Allah luaskan hatiku, satu saat aku bisa menerima bapak ibuku kembali. Saking sakit hatinya, karena dia nggak dinafkahi, nggak ini, wah luar biasa. Saya tahu perasaannya, saya nggak bisa memaksakan, betul nggak? Saya nggak bisa cuma ngomong, coba kamu lihat surat Ali Imran ayat 134, nggak bisa begitu. Kadang-kadang kita harus bijak dalam menghadapi itu. Paham ya Bu ya? Oke, jadi secara agama kita dudukkan, putus asa, bunuh diri itu dosa besar. Tapi ketika berhadapan dengan orang bunuh diri, tolong hadis ini jangan dibaca. Paham maksud saya? Cukup ngomong begini, aku ngerti hidup itu memang sangat berat. Kadang-kadang kita menghadapi sesuatu yang rasanya kita nggak kuat. Cukup ngomong begitu, aku ngerti, I know. Kalau dia ngerti bahasa Inggris, saya kayak nggak ngerti ya, I know, kok dia tambah mikir. Tapi kenapa aku dok? Kenapa bukan teman-temanku? Kenapa aku yang begini? Sering nggak orang begitu? Karena hanya ibu yang kuat. Allah itu menitipkan pertempuran tersulit pada tentara terkuatnya. Jadi kalau ibu rasanya hidup semakin sulit, berarti ibu memang seorang tentara yang kuat. Saya ulang, Allah hanya menitipkan pertempuran tersulitnya kepada tentara-tentara terkuat. Jadi jangan besar hati sehingga ada ujian uripe ibu. Berarti Anda bukan tentara yang kuat menurut Allah. Kalau dikei ngeluh langsung sambat kok. Urip kok ngeluh. Betul ya Bu ya? Belum penyakit berat nih, belum gagal ginjal ini. Ya, jadi kenapa kok orang ada yang diuji gagal ginjal, ada yang orang yang diuji pusing, ada yang ya mungkin dia termasuk orang-orang yang kuat, makanya dia diuji dengan sakit yang berat gitu. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini perspektif pertama, jangan putus asa dari pertolongan Allah. Pesan Nabi Yakub tahu ya siapa Nabi Yakub itu? Israel nama lainnya. Ya. Anaknya disebut dengan Bani Israel. Ada berapa Bani Israel itu? Ada 12. Ya. Mulai dari yang paling sulung itu namanya Ruben, Simon, Gideon, Yehuda, ya, Lewi bacanya sebetulnya, cuman dipakai merek jin jadi Levi. Orang Malang nyebutnya Levis. Lewi itu merek jin, itu nama anaknya Nabi Yakub. Ya, dari ibu yang namanya Lea kalau nggak salah. Lea itu merek jin juga. Jadi beberapa merek jin itu diambil dari Bani Israel. Lewi, Bani Lewi. Nah, Nabi Yakub kan kehilangan anaknya Yusuf. Kalau dari urutan itu, kalau saya tidak salah ya, nanti dicek, Yusuf itu anak ke-11 dari 4 orang istri kan. Nabi Yakub itu 4 orang istri punya 12 anak. Nah, yang satu rahim sama Yusuf itu namanya Benyamin. Benyamin sama Yusuf itu ibunya namanya
Kalau dalam bahasa Ibrani katanya sebutannya Rachel. Kalau dalam bahasa Inggris Rachel. Rachel. Rachel itu punya 2 anak, Yusuf sama. Nah, ketika ayat ini turun, Nabi Yakub itu kan sudah kehilangan Nabi Yusuf selama 40 tahun, ibu-ibu. Nah, ketika ayat ini turun, Benyamin kan ditahan sama Nabi Yusuf kan di istana kan, nggak boleh pulang kan. 2 orang anaknya nggak ada. Tambah sedih kan Nabi Yakub. Yang satu belum ketemu sudah kehilangan satu lagi. Bahkan ada tafsir yang mengatakan Ruben anak sulung itu nggak berani pulang karena malu sama bapaknya. Saya itu diminta memulangkan adik saya kok nggak bisa, Benyamin kok hilang juga. Makanya 3 orang anaknya hilang pada saat ayat ini turun. Sedih nggak Nabi Yakub? Sedih. Tapi beliau diabadikan kata-kata beliau dalam Quran surat Yusuf ayat 87, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Wahai anak-anakku, pergi kalian. Jadi tinggal 12 kurang 3 berarti tinggal berapa? 9. Yang 9 itu suruh pergi. Fatahassasu, coba kamu cari berita tentang siapa? Yusuf wa akhi, tentang adikmu Yusuf dan Benyamin. Bahkan tentang adikmu Yusuf, Benyamin dan kakakmu Ruben. Kemana mereka ini kok nggak pulang gitu. Jangan putus asa, kata Nabi Yakub itu. Wala tayasu min rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Bayangin Bu, 40 tahun nggak ketemu anak, masih yakin anaknya hidup. Betul? 40 tahun nggak ketemu Nabi Yusuf. Kehilangan Benyamin, kehilangan Ruben. Masih Nabi Yakub mengatakan wala tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Jadi ibu-ibu asalam ini boleh nggak putus asa? Ya, seperti ini. Allah itu punya sifat namanya Al-Qadir. Apa Al-Qadir itu? Maha kuat, maha mampu, maha berkehendak, maha menentukan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Ini di Aceh juga. Hari ini kita belajar Aceh ya. Ini namanya Museum Apung. Kalau ibu-ibu ke Banda Aceh, di perumahan kayak gini, tiba-tiba di tengah-tengah ada kapal. Kapal pembangkit listrik tenaga diesel. Yang pada saat tahun 2000 berapa itu tsunami itu, dia ini digeser oleh tsunami sampai ke daratan. Terhempas gitu. Oleh gelombang tsunami sampai ke tengah daratan. Sehingga dia itu berhenti di perumahan. Samping-sampingnya itu rumah. Bayangkan orang-orang truk di situ ada kapal. Luar biasa. Allah itu maha kuat enggak berarti? Beratnya kapal ini 2.600 ton. Panjangnya 63 meter, lebarnya 19 meter. Dan yang membuat luar biasa. Ibu kalau kesini ini museum Bu, jadi di dalamnya itu ber-AC. Ada guide-nya. Ya, jadi diceritain. Saya ingat sekali guide-nya itu cerita dari belasan awak, saya lupa jumlah tepatnya. Kalau nggak salah itu belasan awak kapal, itu semua meninggal kecuali 1 orang. Diselamatkan sama Allah. Saya nanya, kenapa orang itu bisa selamat? Katanya orang itu ditidurkan sama Allah. Jadi yang lain-lain itu kan kena tsunami itu dia apa? Gugup gitu ya, cemas, akhirnya dia loncat Bu. Sedangkan ini tidur nganggur gitu Bu. Tiba-tiba ketika dia bangun, loh ini. Masya Allah. Jadi tidur itu kadang-kadang pertolongan Allah Bu. Makanya saya kalau ada orang ketiduran waktu pengajian itu saya biarkan. Karena itu pertolongan Allah. Biarkan aja. Betul ya Bu ya? Siapa tahu semalaman dia nggak bisa tidur, insomnia. Bu,
Kalau ibu-ibu insomnia, nggak bisa tidur, melekkan sekalian, tapi jangan di tempat tidur. Kenapa? Otak kita itu belajar. Kalau ibu gusep-gusep di tempat tidur melek, nanti otak kita belajar tempat tidur itu bukan tempat untuk tidur, tapi tempat lihat HP gitu. Nanti ketika ibu ke tempat tidur, otak kita nggak akan membuat ibu ngantuk. Paham nggak maksud saya? Ibu keluar aja ke ruang tamu, baca Quran gitu. Nanti lama-lama ngantuk baru ke tempat tidur. Supaya otak kita ini tidak mengasosiasikan kamar itu cuma tempat lihat HP, bukan tempat tidur. Nanti ibu masuk kamar insomnia terus nanti, nggak bisa tidur. Itu ilmu insomnia terbaru. Kalau anak Gen Z menyebutnya insom. Ilmu namanya CBTI, Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia. Jadi yang susah-susah tidur itu cukup busrak di tempat tidur, malah keluar dulu aja, melek aja. Betul Bu? Cahaya dikurangi, termasuk cahaya HP. Karena hormon melatonin, hormon tidur itu tidak akan bekerja kalau ada cahaya. Dia diciptakan Allah ketika cahaya itu redup. Gitu loh. Paham ya Bu ya? Sebaliknya hormon kortisol, katekolamin, hormon-hormon yang buat kita waspada, fight or flight, orang menyebutnya hormon stres, itu muncul ketika mulai ada cahaya. Makanya kortisol itu naik ketika jam 3 pagi kira-kira. Pernah nggak saya ceramahkan kortisol? Belum ya? Ada gambarnya nanti satu saat ya, kajian tentang hormon stres ya. Jadi kortisol itu naik ketika jam 3 pagi, stres gitu. Makanya banyak orang sakit jantung itu antara jam 3 sampai jam 10 pagi serangan jantung. Kebanyakan. Lah umat Islam ketika dia mulai ada kortisol, dia disuruh sholat, betul ya? Suruh istighfar. Wa bil azhari hum yastaghfirun. Itu regulasi stres sebetulnya. Tahu nggak puncaknya hormon stres itu jam berapa? Tinggi-tingginya hormon kortisol jam 8. Jam berapa? 8. Ini puncak-puncak stres itu jam-jam segini ini. 8-9. Kita disuruh ngapain jam 8-9? Sholat hebat nggak? Nah, nanti mulai turun tuh, mulai jam 9 agak turun. Makanya ibu jam 11 itu biasanya agak ngantuk. Betul ya? Karena hormon stres sudah mulai turun. Apalagi jam 11 habis sarapan gak kerja. Itu jam 11 ngantuk. Makanya Nabi itu tidurnya sebelum duhur. Jadi Nabi itu tidur sebelum duhur ya Bu, bukan setelah asar ya. Sebelum duhur, namanya qoilu. Tidur sebentar, duhur bangun, kerja lagi maksudnya. Kalau kita tuh sebelum duhur tidur, duhur bangun, habis duhur tidur lagi. Kalau sebelum enggak, sebelum itu kerja. Oke, kembali ke sini. Mohon maaf saya agak keluar topik, out of the topic sedikit ya. Nah, saya tunjukkan gambar ini untuk meyakinkan kepada kita bahwa Allah itu Maha Perkasa. Ya, seperti itu. Jadi Allah mampu nggak menolong ibu keluar dari masalah? Sangat mampu apa mampu? Jadi nggak boleh kita putus asa dari rahmat. Ada yang ditolongnya pakai usaha, ada yang ditolongnya nggak pakai usaha. Jadi pertolongan Allah itu nggak mesti pakai usaha. Ada yang pakai doa aja ditolong sama Allah, betul ya? Ya doa itu usaha juga sih. Tapi ada yang ditolong pakai usaha, harus usaha dulu. Contohnya Siti Hajar lari dari sofa marwah, usaha nggak? Usaha. Zam-zamnya keluar di sofa apa di marwah? Nggak keluar di dua-duanya. Zam-zam itu keluar di kakinya Ismail, betul? Tapi usahanya dari sofa ke marwah. Yang penting itu usaha, kayak burung keluar aja. Nanti rezeki belum tentu dari situ. Paham ya, Bu ya? Saya kira-kira begitu. Ibunda Maryam, nanti lihat surat Maryam ayat 25, kan gitu juga. Ibunda Maryam dalam kondisi hamil, betul?
suruh goyangkan pohon kurma. Tahu pohon kurma apa gitu kan? Kayak pohon sawit gitu loh Bu. Kira-kira kalau orang hamil goyangkan pohon kurma itu gerak nggak? Sawit itu, jangankan orang hamil, saya Bu. Kalau goyangkan pohon kurma itu saya yang bergerak jatuh, nggak akan bergerak. Tapi di ayat Maryam ayat 25 itu Allah mengatakan apa? Berfirman apa? Wa huzzi ilaiki bijida'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Dan goyangkan pangkal pohon kurma itu ke arahmu, maka rutab itu atau kurma itu akan berjatuhan ke arahmu. Jadi ketika ada perintah itu, Ibunda Maryam tuh gini, goyangkan, srek gitu, jatuh rutab itu, tapi bukan karena tenaganya Maryam, gitu loh. Paham J? Bu, bahkan seandainya Ibunda Hajar itu berhenti di langkah atau lari yang ke-6, bisa jadi kita nggak mengenal Zam-Zam selamanya. Betul? Tapi Ibunda Hajar itu menyempurnakan ikhtiarnya. Makanya sa'i itu sebetulnya penghormatan kita terhadap perjuangan seorang ibu. Betul nggak? Sa'i. Ya, Masya Allah ya, luar biasa. Ntar lagi kan Idul Adha ya. Kita belajar banyak tentang keluarga Ibrahim. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu kamu berharap. Jadi kita berharap kepada siapa Bu? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya cerita tentang adik kelas saya. Saya udah izin sama beliau. Jadi saya masuk Fakultas Kedokteran Brawijaya 96. Dokter Catur ini 2000, jadi selisih 4 tahun. Kami masih ketemu lah dalam perkuliahan kalau ada kegiatan sosial. Dokter Catur ini kena COVID. Beliau sekarang psikiater di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. S1-nya di Brawijaya, dokter psikiaternya di UNER di Karangmenjangan, di Dokter Sutomo. Nah, ketika COVID itu beliau dirawat di Rumah Sakit Lamongan, ternyata tambah memberat, akhirnya dirujuk ke Dokter Sutomo. Nah, pada saat itu dipakai ventilator itu kondisinya memburuk, sehingga diputuskan untuk menggunakan alat paling canggih yang dimiliki Dokter Sutomo pada saat itu untuk menggantikan gagal paru dan gagal jantungnya, namanya ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation. Di Indonesia yang punya ECMO cuma 6 rumah sakit. Ya, saya lupa, tapi yang saya ingat kalau di Jakarta itu RSCM, Harapan Kita itu punya ECMO. Sarjito atau Karyadi saya lupa, pokoknya salah satu di tengah itu, kalau nggak Sarjito di Jogja, Karyadi di Semarang. Ya, Dokter Sutomo punya. Saiful Anwar, wallahu alam, katanya sih pernah punya tapi ahlinya yang belum ada. Nah, yang menarik adalah ECMO itu baru dipakai 1 kali sebelum Dokter Catur itu. Dokter juga spesialis meninggal. Akhirnya diputuskan, apalagi ini sejawat yang sakit, maka senior-senior anestesi terutama di Dokter Sutomo, di mana konsul sama keluarganya, Dokter Catur dia pakai ECMO, kemungkinan hidup itu tinggal 10%. Waktu itu kita nge-zoom ya, berdoa untuk beliau. Bahkan saya ingat sekali kata-kata anestesinya yang melakukan intubasi. Intubasi itu ketika orang itu akan ditidurkan, ya, napasnya akan digantikan dengan alat itu kan, orang itu kan diintubasi namanya. Itu saya ingat teman-teman anestesi itu sampai minta maaf, ya, kalau sampai saya menidurkan tapi saya nggak bisa membangunkan, artinya meninggal. Alhamdulillah hidup sampai sekarang. Di satu saat, mudah-mudahan beliau bisa ngisi di sini. Itu waktu beliau jadi pembicara, beliau ini psikiater ahlinya
salah satu ahlinya beliau itu adiksi kecanduan. Jadi kita punya di Indonesia ini kita punya LSM yang pusatnya di Turki, namanya Green Crescent ya. Jadi beliau ini salah satu tokohnya Green Crescent Indonesia. Itu kan tanggalnya 30 April sampai 2 Mei 2025, baru tahun kemarin beliau jadi pembicara di Istanbul. Artinya manusia boleh mengatakan kemungkinannya kecil, tapi ketika Allah mengatakan kun, dan salah satu faktornya itu selain mungkin orang baik ya dokter catur ini, salah satu faktornya itu seingat saya istrinya beliau itu adik kelas saya juga Bu, dokter saraf lulusan Brawijaya, dan istrinya itu Hafizo, istrinya dokter spesialis Hafizo, luar biasa. Nanti coba ibu lihat surat Fatir ayat 29-30. Surat Fatir ayat 29-30, surat 35. Di situ ada 3 amalan yang Allah menyebutnya dengan yarjuna tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak pernah rugi. Jadi kalau ibu melakukan ini, ibu gak akan rugi. Apa yang pertama? Innal ladzina yatluna kitaballah, selalu membaca Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, selalu infak baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Yarjuna tijaratan lan tabur, itu bunyinya. Coba nanti lihat surat Fatir ayat 29-30. Makanya dalam tafsir surat Fatir ayat 29 ini disebut sebagai ayatul qurra, ayat pembaca Quran. Jadi kalau ibu sakit, baca Quran sebanyak-banyaknya, insya Allah. Itu janji Allah. Tijarah dalam Quran, perdagangan, itu ada beberapa ayat. Tapi tijaratan lan tabur itu hanya di satu ayat, yaitu ayat Fatir, surat Fatir ayat 29. 30 itu lanjutannya ya, liwafiyahum ujurahum ya, maka Allah akan sempurnakan ganjaran bagi mereka, wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan berikan karunia-Nya. Jadi 3 amalan, 3 keutamaan. 3 amalannya itu selalu, yatsluna itu fi'il mudhari dalam bahasa Arab. Selalu, kalau dalam bahasa Indonesia itu kira-kira pengertiannya selalu membaca Al-Qur'an. Jadi gak mek Ramadan tok baca Qur'annya. Dia selalu membaca Al-Qur'an. Nah, kalau penghafal Qur'an kan selalu murojaah. Ya, seperti itu. Nah, ini makanya ibu-ibu gak boleh putus asa dari rahmat Allah. Dan Allah harus menjadi prioritas pertama. Salah satunya tadi dengan sholat. Ya, dalam surat Fatir ayat 29 tadi apa? Amalan yang kedua, wa aqamus. Ya. Yang kedua apa, Bu? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran. Jadi Bu, kalau punya penyakit, ojo medit. Banyak berinfak. Infak itu menyembuhkan, Bu. Dawu mardokum bis sodako. Bisa jadi kita sakit, keluarga kita sakit karena kita kurang sedekah, hitung-hitungan, paham? Ya. Banyakin sedekah, banyakin bantu orang, ya, gitu. Rasulullah itu kalau kedatangan masalah beliau ya. Nah, salah satu cara juga ya dengan berdoa, sebagaimana Nabi Ayub, wa Ayyuba idh nada rabbahu anni masaniyad wa anta arhamur rahimin. Jadi Nabi Ayub itu doanya, kalau kita rubah ya dalam doa ini, ayat ini, Rabbi anni masaniyad wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Coba lihat doanya Nabi Ayub. Ada nggak beliau minta sembuh? Nggak ada. Doanya Nabi Ayub itu doa tidak langsung namanya. Jadi Nabi Ayub itu cuma bilang begini, ya Allah aku sakit dan Engkau Maha Penyayang di antara Maha Penyayang, gitu. Enggak, ya Allah aku sakit, sembuhkanlah aku, enggak begitu. Ya Allah aku sakit dan Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang di antara para penyayang.
Karena kata para ulama, Nabi Ayub itu malu minta sembuh sama Allah. Wong hidup 60 tahun sehat, baru diuji 18 tahun sakit kok ngeluh. Sakitnya Nabi Ayub kan 18 tahun, ada yang mengatakan 18. Luar biasa kesabarannya, ya. Dan doa itu harus diulang-ulang, karena mengulang-ulang doa itu seperti mengayuh sepeda, satu saat ia akan membawamu ke tempat yang kamu tuju, kita tuju. Yang terakhir, jangan putus asa dari ampunan Allah. Wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Jadi kalau orang itu seumur hidup ahli maksiat, kalau dia bertobat di akhir hidupnya, maka taubatnya itu bisa menghapuskan semua dosa-dosa sebelumnya. Ya. Ini ada satu hadis yang sahih dari Imam Muslim, saya terjemahkan secara bebas. Dari Abu Hurairah. Ada seorang laki-laki yang belum pernah berbuat kebaikan apapun, berpesan kepada keluarganya. Jadi laki-laki ini merasa dia belum ada kebaikan sama sekali. Ya memang dia begitu. Pokoknya maksiat tok isinya hidupnya, sehingga dia berpesan sama keluarganya. Jika dia mati, hendaknya mereka membakarnya, lalu separuh abunya ditebar ke daratan, separuhnya lagi ditebar ke lautan. Demi Allah, jika Allah mampu mengembalikannya, niscaya dia akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah ditimpakan kepada siapapun di dunia. Saking besarnya dosanya dan gak ada kebaikannya. Jadi ada seorang pendosa, gak punya kebaikan, saking takutnya dia sama Allah, dia minta sama ahli warisnya, sama keluarganya, tolong nanti aku mati bakaran nanti. Terus abunya separuh kamu tebar di daratan, separuh tebar di lautan, supaya nanti aku sama Allah nggak bisa dikembalikan. Saking wedine. Ketika laki-laki itu mati, mereka melakukan apa yang dipesankannya. Ini hadis sahih ya. Lalu Allah memerintahkan daratan agar mengumpulkannya. Bagi Allah kan gampang kan? Daratan kumpulkan abunya si fulan, lautan kumpulkan abunya si fulan. Setelah dikumpulkan, jedek kun fayakun, orang itu bangkit seperti semula. Kemudian Allah tanya sama orang itu, sama si fulan itu, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu minta dibakar dan abunya minta disebar-sebar? Dengan gemetar dia bilang, karena aku takut. Jadi ada amal hati yang namanya khauf. Jadi sebelum dia mati itu dia takut sekali sama Allah. Ini pendosa ini. Ya. Khosyataka ya Rabb, aku takut dengan Engkau ya Rabb. Aku takut sekali kamu akan menyiksa aku. Maka Allah mengampuni orang ini. Bayangkan. Pendosa saking wedine kalian Gusti Allah. Dia minta dibakar, abunya ditebar. Amalan hatinya yang namanya khauf itu diterima sama Allah, diampuni dosanya. Masya Allah. Yang jangan putus asa dari rahmat. Penyihir Fir'aun syahid dalam hidupnya, sampai doanya penyihir Fir'aun itu diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 126. Doanya penyihir Fir'aun itu begini bunyinya, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, wa tawaffana muslimin, matikan kami dalam keadaan muslim. Jadi ketika penyihir Fir'aun itu mencoba melawan Nabi Musa, ternyata sihirnya kalah. Mereka tahu bahwa yang mengalahkan sihir mereka itu adalah mukjizat. Akhirnya mereka beriman kepada Nabi Musa, kepada Allah. Fir'aun marah akhirnya para penyihirnya itu disiksa, dipotong silang, tangan kanan sama kaki kiri. Ada yang tangan kiri sama kaki kanan terus disalib. Dalam kondisi kesakitan begitu itu, mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim ya Allah, jangan sampai rasa sakit ini membuat aku kufur. Ini pesan bagi orang-orang yang sakit, jangan mencari pengobatan yang syirik. Pesan saya, tahan sakitnya, minta sama Allah kesabaran. Banyak nggak orang nggak kuat akhirnya murtad? Banyak nggak orang nggak kuat sakit akhirnya syirik?
Banyak nggak orang nggak kuat miskin akhirnya syirik? Banyak nggak? Sabar, minta sama Allah, Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana. Jadi kata Ibnu Katsir, penyihir Fir'aun itu masih kafir pada menjelang sholat zuhur dan mereka syahid di sore hari. Bayangkan, masih zuhur itu masih kafir, sore sudah mati. Masya Allah kan? Ya. Jadi nggak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. Walaupun kita ini pendosa, kita semua ini pendosa. Cuman Allah tutupi aib-aib kita. Betul ya Bu ya? Kita ini semua pendosa Bu. Ya, minta sama Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Ini saya lewatin aja. Setiap maksiat asal bukan kesombongan, bukan kesyirikan ya. Karena kesyirikan itu kan bentuk kesombongan juga. Itu kita masih bisa berharap ampunan dari Allah. Walaupun maksiat itu yang menurut kacamata kita itu besar sekali, masih diampuni. Ya, kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Setiap maksiat yang dilakukan dari unsur syahwat atau keinginan itu masih bisa diampuni. Yang susah diampuni itu kalau sombong. Kenapa? Karena dosanya Nabi Adam diampuni, dosanya iblis tidak diampuni. Terakhir dari saya, ini Mas Freddy Budiman, pengedar narkoba. Mohon maaf, nauzubillah min dzalik, suka main perempuan, narkoba, minum-minuman keras ini, akhirnya bolak-balik masuk penjara, nyogok, masuk penjara, masih bisa mengedarkan narkoba, akhirnya ditaruh di Nusa Kambangan. Dan disitulah pertaubatannya, dikasih hidayah sama Allah, akhirnya beliau bertobat. Diceritakan oleh anaknya Fikri di beberapa podcast, ketika beliau mau ditembak mati, beliau ditawari, apakah Mas Freddy punya permintaan terakhir? Aku ingin tidur sama anakku. Jadi Fikri itu sejak umur 2 bulan udah ditinggal bapaknya Bu. Tinggal nikah. Tapi sama Freddy masih dinafkahi. Gitu. Kan nggak ada bekas anak ya. Akhirnya kata Fikri, papa ini hebatnya anak ini ya, luar biasa ya. Bapak itu pengedar narkoba, tapi dia masih respect sama papanya. Papa itu orang baik. Dan papa itu menghatamkan 7 kali Quran sebelum ditembak mati. Masya Allah, 7 kali Quran Bu, awak dewi kadang kena Ramadan gak khatam satu ya gak khatam. Sampai Ramadan datang sih gurung khatam lagi. Ini 7 kali khatam Bu Al-Quran. Masya Allah. Dan ketika mau ditembak mati itu gak mau ditutup matanya. Katanya dokter forensiknya itu, dokter Asri apa sama itu, ada podcastnya itu, nanti Ibu bisa cari lah. Katanya Mas Freddy gini, Dok, aku ingin melihat dosa-dosaku Dok, jangan ditutup mataku. Aku ingin lihat peluru itu. Masya Allah. Akhirnya tembak mati ya sama Brimob. Ketika diangkat itu, kesaksian sipir-sipirnya, Brimob dan sipir-sipirnya itu waktu diangkat, ini orangnya kan gede kayak saya gitu. Itu diangkat tuh ringan Bu, kayak bantal gitu. Terus di sini ada titik-titik keringat. Terus beliau itu senyum. Itu fotonya dikirim ke beberapa ustadz. Salah satunya Ustadz Fatih Karim sama A'agim. Tapi nggak disebarkan. Kenapa? Karena Ustadz Fatih Karim itu pernah ngisi di Nusa Kambangan. Pada saat beliau ngisi itu ada orang nangis di pojokan, nangis saja. Tanya lah Ustadz Fatih Karim, siapa yang nangis itu? Itu Freddy Budiman ini. Kapan Bu kita menangis karena dosa-dosa? Kita kan menangis karena kehilangan sepatu, nangis. Coba kapan kita menangis karena dosa terakhir kapan? Orang tuh menangis kalau ada masalah kan? Orang menangis kalau masalah sama tetangga, nangis. Betul? Orang menangis kalau jilbabnya kena setrika, nangis. Kok iki sih? Iki jilbabnya iki.
ngecap gitu, segitiga gitu. Nangis kalau kacamatanya kepidek arek cilik sholat jamaah, nangis. Tapi kita nggak pernah nangis karena dosa. Sedangkan Mas Freddy Budiman itu menangis karena dosa. Saya tutup dengan satu ayat yang Masya Allah menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, pernah nggak ibu itu pegel sama orang yang pokoknya wongnya pegel no gitu ya, Bromo cora, gak rapi wongnya itu, pernah nggak pegel ya? Bayangin Bu ya, Allah itu ngasih nikmat sama para pendosa, yaitu oksigen, makan, anak, cucu, kesehatan semua dikasih, tapi dia nggak mau beribadah kan? Kalau Allah itu pegel, Allah paling berhak pegel, betul nggak? Tapi coba lihat, dalam kondisi Allah seperti itu, Allah itu nggak pernah menyebut para pendosa itu dengan sebutan wahai ahli maksiat, nggak pernah Allah. Ahlul ma'asi, wahai ahlul maksiat, nggak pernah. Tapi panggilan Allah kepada para ahli maksiat itu panggilan yang sangat indah, sangat sopan, karena Allah itu punya rahmat. Apa panggilan Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Bayangkan panggilannya Allah sama Bromo corah, sama ahli zina, sama ahli minum khamr, itu panggilannya gimana? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian semua putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Mungkin kita dulu punya masa lalu yang bejat. Mungkin kita pernah punya masa lalu yang kalau itu ditampilkan kita bakal malu sama manusia yang lain. Kita mungkin punya masa lalu yang gak karu-karuan gitu. Tapi Allah membuka pintu ampunannya dan mengatakan ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Tidak peduli seberapa rusak bejatnya kita, jeleknya kita di masa lalu, ya, mudah-mudahan Allah mengampuni. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Allah a'lam. Terima kasih Ustaz. Begitu mungkin ada pertanyaan satu aja ya, karena waktu hampir jam 9.30. Silakan. Ada di belakang. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya datang ke sini dalam keadaan air mata. Begitu saya bilang, saking sedih. Tapi alhamdulillah materi ini pas dengan yang saya butuhkan. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz. Bagaimana caranya di awal ketika kita merasa sangat sedih, merasa sangat tidak berdaya, dan ingin rasanya pergi dari situasi itu karena ada sesuatu yang selalu menyakiti berulang-ulang, sehingga sampai di titik saya merasa bukan putus asa tapi merasa ya Allah begini lemahnya saya, iman saya, ingin pergi jauh rasanya meninggalkan itu. Tapi karena rasa kasih sayang seorang ibu,
tidak tega meninggalkan anak. Nah ini untuk menguatkan diri ini di saat kejadian itu, bagaimana supaya tidak down, tidak putus asa, tidak mundur dari jalan dakwah. Apa tekniknya memindset pikiran dan mengelola hati saat itu, di saat itu. Karena saya ini orang yang mudah menangis. Sementara setahu saya bahwa setan itu dua jalan setan masuk itu, di satu jalannya kemarahan, satu kesedihan. Saya takut kalau berlarut-larut saya bisa sakit, depresi atau dan sebagainya. Jadi bagaimana caranya, Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, saya sangat bisa merasakan yang Ibu rasakan ya, dengan kondisi ujian yang bertubi-tubi. Jadi dalam surat Al-Baqarah itu Allah mensifati ujian itu, ada yang disebut dengan wazulzilu, ujian yang menggoncangkan jiwa. Al-Baqarah 214 ya. Saya kalau tidak betul ya. Ya, 214 nanti Ibu tadaburi ayat itu ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sebelum kamu diuji dengan orang-orang, dengan ujian sebagaimana orang-orang sebelum kamu? Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Ada yang mengatakan ini tingkatan ujian, yang paling berat itu wa zulzilu, yang seperti Ibu bertubi-tubi sampai kita tuh seperti zilzal tuh gempa, seperti kita tuh kena gempa, gelap aja dunia ini. Sampai di sini dikatakan hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai Rasul dan para pengikutnya itu mengatakan, sampai kapan pertolonganmu ini datang ya Allah? Mata nasrullah, berarti sudah hampir putus asa kan? Hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, maka Allah mengatakan ala inna nasrullahi qarib, sungguh pertolongan Allah itu datang. Jadi mindset yang harus ada gini, fajar tak akan pernah menyingsing sebelum malam telah sampai di puncak gelapnya. Pertolongan Allah tak akan datang sebelum ujian telah sampai di puncak-puncak kekuatan Ibu. Bertahanlah. Wadduha wallaili idza saja. Akan ada cahaya duha setelah gelapnya malam. Itu kan ayat yang turun saat Rasulullah sedih kan, galau karena wahyu nggak turun-turun. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan Tuhanmu tidak membenci kamu. Jadi Bu, kalau saya menyarankan sama pasien-pasien saya, akui, validasi. Ya Allah, aku sedih ya Allah atas perlakuan dia. Aku sedih, aku marah. Tapi aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jadi jangan ditolak, perasaan itu diakui, sebagaimana Nabi Yakub. Nabi Yakub itu, aku adukan kesedihanku kepada Allah. Ya, diakui aja nggak apa-apa. Jadi ibu-ibu asalam tuh jangan, enggak, aku gak popo, aku gak sedih kok. Ya ibu sedih begini. Ya diakui aja, namanya validasi. Paham ya? Tapi setelah divalidasi, surrender, dipasrahkan kepada Allah. Terus ibu tutup dengan kata-kata gini, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tutup lagi dengan kata-kata
hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu ibu lakukan berulang-ulang. Lakukan berulang. Ya Allah, aku memang sedih, marah, misalnya sama anak kita gitu. Ya Allah, aku sedih, marah sama anakku ya Allah. Tapi aku pasrahkan kepada Engkau semuanya. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Boleh ditambah dengan Rabbis rohli sadri, tolong luaskan untukku dadaku ya Allah. Ini kalau diisi pakai garam satu jongkot ya asin. Tapi kalau ini waduk Selorjo, saya isi garam satu truk ya gak asin. Artinya kadang-kadang bukan ujiannya yang berat, tapi hatinya yang kurang lapang, kurang lurus. Saya kira begitu Bu. Saya berdoa mudah-mudahan dimudahkan ya, untuk bisa menghadapi semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira begitu. Mohon maaf agak terlewat waktunya. Saya cukupkan dari saya mohon maaf jika ada kekurangan. Semuanya baik dari Allah. Yang salah dari saya yang tidak sempurna. Dan kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.